Definisi kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata koloni yang menurut bahasa Latin artinya pemukiman. Kolonialisme yaitu upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. 6 negara yang pernah menjajah Indonesia antara lain 1. Portugis, 2. Spanyol, 3. Belanda, 4. Prancis, 5. Inggris, dan yang keenam adalah Jepang. Latar belakang kolonialisme. Yang pertama, Nusantara kaya akan rempah-rempah. Sebelum bangsa Eropa datang, Nusantara sudah dikenal sebagai pulau penghasil rempah-rempah yang dibawa oleh para pedagang dari Cina. Rempah-rempah sangat digemari oleh bangsa Eropa karena rasanya. Yang kedua, penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Sebelum ditaklukkannya Konstantinopel, dulunya adalah pusat perdagangan dunia, tempat bertemunya pedagang Eropa dengan Asia. Namun, dengan ditaklukkannya Konstantinopel oleh Al-Fatih, kota ini ditutup jalur perdagangannya, sehingga membuat bangsa-bangsa Eropa mencari cara lain untuk bisa mendapatkan barang-barang dan juga rempah-rempah hasil Nusantara. Yang ketiga, adanya teknologi pelayaran. Perkembangan teknologi pelayaran seperti adanya navigasi dan juga kompas membuat bangsa Eropa melakukan eksplorasi atau penjelajahan ke dunia-dunia baru atau yang disebut dengan New World. Dan yang keempat adalah misi 3G, yaitu Gold, Glory, serta Gospel. Yang pertama yaitu Gold, upaya bangsa Eropa untuk mencari sumber daya baru seperti komoditas langka semacam emas. Yang kedua Glory, upaya untuk meningkatkan citra bangsanya sebagai bangsa yang kuat, tangguh, dan memiliki kekuasaan di seluruh penjuru dunia. Dan yang terakhir yaitu Gospel, upaya menyebarkan agama Kristen serta ajarannya sebagai bentuk kepatuhan. Selanjutnya yaitu negara yang menjajah Indonesia. Yang pertama adalah Portugis. Pada tahun 1509 atau pada abad ke-15, Diogo Lopes de Sequeira datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque sampai di Malaka untuk menguasai Malaka serta memperluas kekuasaannya ke Maluku. Pada saat memperluas kekuasaannya di Maluku, Portugis menerapkan 2 kebijakan, yaitu yang pertama, kewajiban penduduk Ternate menjual cengkeh dan pala kepada Portugis dengan harga yang ditetapak Portugis. Kemudian yang kedua, optimalisasi militansi Kristen. Untuk negara yang kedua yaitu Spanyol. Sebastian Elcano mendarat di Maluku. 2 motif Spanyol yaitu pertama adalah pembukaan pos perdagangan baru dan memperluas perdagangan ke Asia. Dan yang kedua adalah penyebaran agama Katolik. Spanyol tidak lama menjajah Indonesia karena adanya perjanjian Saragossa antara Spanyol dan Portugis yang membuat Spanyol harus pindah ke Filipina. Negara yang ketiga yaitu Belanda. Belanda menjajah Indonesia dibagi menjadi 2 periode. 1. Masa kolonial VOC pada tahun 1619 sampai 1799 dan 2. Masa kolonial Hindia Belanda pada tahun 1800 sampai 1942. Awal mula kedatangan bangsa Belanda di Indonesia adalah untuk misi dagang perusahaan VOC ke Nusantara. Namun, lama-kelamaan mereka berusaha meraih keuntungan berlebih dengan memonopoli perdagangan. VOC dibubarkan pada tahun 1799 karena beberapa sebab. Setelah dibubarkannya VOC, seluruh kekuasaan, keputusan, dan wewenang VOC dilimpahkan kepada otoritas kerajaan Belanda. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda ini menggunakan corak desentralisasi dalam pemerintahannya dan administrasinya. Hal ini membuat Belanda memerlukan bumi putra untuk mengerjakan administrasi pemerintahan untuk urusan sipil, medis, dan juga militer. Maka dari itu, agar dapat bekerja dengan baik, mereka harus sekolah, salah satunya dengan sekolah pendidikan untuk pegawai pribumi. Kemudian muncullah konsep Trias van Deventer dengan kebijakan politik etis.
Negara keempat yaitu Prancis. Prancis pernah berkuasa di Indonesia selama 5 tahun pada tahun 1808 hingga 1811. Jatuhnya Belanda ke tangan Prancis pada saat Revolusi Prancis membuat Belanda menjadi negara boneka bentukan Prancis. Masa pendudukan Prancis ini dimulai saat Herman William Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Misi utamanya adalah untuk memperkuat pertahanan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Di masa tersebut, Herman William Daendels membangun infrastruktur jalan anyar Panarukan sepanjang 1.000 km dengan menggunakan sistem kerja rodi. Negara yang kelima yaitu Inggris. Pada tahun 1811, Pulau Jawa jatuh ke tangan pasukan East India Company di bawah pimpinan Lord Minto. Ia kemudian menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur letnan di Pulau Jawa. Raffles pun melakukan reformasi kebijakan di bidang pemerintahan dan juga ekonomi. Reformasi ini dianggap terlalu mahal oleh East India Company yang akhirnya membuat Raffles ditarik mundur dari jabatannya. Pada tahun 1814, Inggris dan Belanda menandatangani perjanjian Treaty of London yang membuat Pulau Jawa dikembalikan kepada Belanda. Negara keenam yaitu Jepang. Latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia tidak lain adalah karena dimulainya Perang Dunia II yang terjadi di dua benua. Jepang melawan sekutu dengan menginvasi pangkalan laut di Pearl Harbor, Hawaii. Kemudian, Jepang bergerak dengan cepat menuju selatan termasuk Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia dijajah oleh Jepang. Penjajahan oleh Jepang ini awalnya dilakukan dengan cara yang halus. Mereka melakukan propaganda yang meyakinkan bangsa Indonesia bahwa Jepang ada di pihak Indonesia. Namun, lagi dan lagi Jepang melakukan hal yang sama dilakukan oleh penjajah yang lainnya, yaitu memobilisasi tenaga bangsa Indonesia dengan adanya Romusa. Pada tahun 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Kabar kekalahan Jepang pada Perang Pasifik ini terdengar sampai ke para tokoh nasional Indonesia, yang membuat para tokoh nasional ini bersiap-siap untuk kemerdekaan Indonesia. Lahirnya golongan terpelajar pada masa pergerakan nasional. Yang pertama, kebijakan politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah salah satu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Adapun 3 program kerja tersebut adalah 1. Irigasi bagi pertanian masyarakat pribumi, 2. Imigrasi bagi penduduk setempat menuju daerah-daerah lain hingga Belanda, dan 3. Edukasi bagi rakyat biasa untuk meningkatkan pendidikan dan pengajaran bagi seluruh masyarakat kolonial. Konsep ini menjadi awal munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Yang kedua, Doktrin Wilson. Doktrin Wilson adalah sebuah gagasan yang tercetus dari pidato Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson. Gagasan dalam pidato tersebut yang memberikan inspirasi adalah gagasan self-determination, yang berarti setiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib kehidupan bangsa dan negaranya sendiri. Dan yang ketiga adalah Tirto Adi Surjo. Raden Mas Djokomono Tirto Adi Surjo, atau yang lebih terkenal disebut sebagai Tirto Adi Surjo, menyandang gelar sebagai Bapak Pers Nasional. Surat kabar yang diterbitkan oleh Tirto Adi Surjo ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu di zaman kolonial Hindia Belanda, dan yang pertama kalinya berani menyuarakan berita-berita terkait kritik dan keadaan masyarakat kolonial. Faktor internal munculnya pergerakan nasional adalah yang pertama, sejarah kejayaan masa lalu, yaitu kejayaan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Yang kedua, penderitaan Indonesia yang terus-menerus. Yang ketiga, adanya pengaruh perkembangan pendidikan Barat di Indonesia, salah satunya dengan kebijakan politik etis. Dan yang keempat adalah pengaruh perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, seperti pesantren dan madrasah. Pergerakan nasional. Pergerakan nasional Indonesia yang terjadi pada abad ke-20
dapat diartikan sebagai pergerakan di seluruh wilayah Indonesia yang berasal dari berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya yang terhimpun dalam organisasi-organisasi pergerakan dan bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia di bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta untuk memperoleh kemerdekaan. Masa permulaan yaitu pada tahun 1908 hingga 1920, yaitu yang pertama Budi Utomo, kedua Sarekat Islam, dan yang ketiga Indische Partij. Kemudian masa radikal dan non-kooperasi pada tahun 1920 hingga 1930. Yang pertama yaitu PKI. Kedua, Perhimpunan Indonesia yang direspon dengan pendirian study club oleh kaum pergerakan Indonesia, yaitu Algemeen Studi Club atau ASC yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan terletak di Bandung. Kemudian ada Indonesische Studi Club atau ISC yang dipimpin oleh Sutomo dan terletak di Surabaya. Kemudian Sumpah Pemuda dan Gerakan Wanita. Selanjutnya yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI. Dan yang terakhir, pembentukan suatu federasi yang dikenal dengan nama Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI. Masa moderat dan kooperasi pada tahun 1930 hingga 1942. Yang pertama adalah Persatuan Bangsa Indonesia, 2. Partai Indonesia, 3. Partai Indonesia Raya, 4. Gerakan Rakyat Indonesia, 5. Petisi Sutarjo, dan 6. Gabungan Politik Indonesia. Kemudian masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945 antara lain Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Badan Pertimbangan Pusat atau Chosangiin, Himpunan Kebaktian Jawa atau Jawa Hokokai, dan Majelis Islam A'la Indonesia. Nilai-nilai Pancasila pada masa kolonialisme. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebelum masuknya bangsa Eropa di Indonesia sudah ada beberapa agama seperti agama Hindu, Buddha, dan Islam. Dan ketika kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, mereka juga sekaligus menyebarkan agama Kristen dan Katolik. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adanya penjajahan yang dilakukan selama 4 abad yang membuat Indonesia sangat menderita karena rakyat Indonesia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak manusiawi. Hal ini memunculkan rasa ingin memperbaiki kehidupan masyarakat dengan mendirikan suatu gerakan dalam bidang sosial, politik, dan pendidikan oleh kaum terpelajar. 3. Persatuan Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia yang memunculkan kesadaran nasional dan mulai memahami perlunya menggalang persatuan atas prakarsa para kaum intelektual. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perjuangan Indonesia tidak lagi menggunakan kekuatan senjata, tetapi dengan menggunakan organisasi-organisasi pemuda yang saling bermusyawarah dan bertukar pikiran untuk mewujudkan Indonesia merdeka. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini ditandai dengan didirikannya sekolah-sekolah untuk semua rakyat Indonesia tanpa memandang status. Misalnya, Sekolah Kartini yang didirikan untuk para perempuan Indonesia dalam hak pendidikan, dan juga Taman Siswa yang kurikulumnya sepenuhnya berpihak pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kesimpulannya adalah, nilai-nilai Pancasila pada masa kolonial ini muncul karena lahirnya berbagai pergerakan nasional yang dipengaruhi oleh politik etis pada masa kolonial Belanda. Pada masa tersebut, masyarakat Indonesia mulai sadar akan pentingnya pendidikan yang bisa mengubah nasib dan menciptakan masyarakat yang maju.